menyebut tahu, ada yang menyebut tofu. Sama atau beda ya? Sama-sama dari kacang kedelai sih, tapi prosesnya beda. Tahu dibuat dengan cara menekan sari kedelai sampai padat. Sedangkan tofu gak perlu dipres. That's why tekstur tofu lebih lembut dan mudah hancur. Makanya sering disebut juga tahu sutra. Beda dengan tahu yang agak padat. Kalau dari segi rasa, tofu bercita rasa gurih. Berbeda dengan tahu yang cenderung tawar. Makanya tahu biasanya harus dibumbui dulu sebelum diolah. Sedangkan tofu bisa langsung diolah atau dicampur dengan berbagai bahan. Satu lagi nih perbedaannya. Tahu yang kita kenal asalnya dari Tiongkok. Sedangkan tofu yang lembut asalnya dari Jepang. Tinggo, kok makan tempe aja gitu sih? Ih, tempe tahu itu sekarang jadi makan makanan mewah, Nyil. Makanya harus irit-irit. Unyil tahu nggak kalau sekarang lagi mahal? Oh, yang Unyil tahu itu harga kedelai sekarang per kilonya naik sampai 2 ribuan ya Kak Cinggo ya? Iya, maka dari itu aku makannya irit-irit karena makanan mewah. Unyil mau nggak? Mau dong Kak Cinggo. Nih, nggak jadi. Ih, Kak Cinggo nyebelin. Urusan kelangkaan minyak goreng belum selesai. Produsen tahu tempe malah mogok produksi. Penyebabnya, kedelai yang jadi bahan baku tahu dan tempe harganya naik. Dari yang biasanya cuma Rp8.000 per kilogram, naik jadi Rp11.500 per kilo. Ya karena kenaikan kacang yang selalu merayap, setiap kita jual, kemudian buat belanja lagi, keuntungan aja tidak nutup, nggak pernah nutup gitu. Jadi kalau hitungan hari itu setiap hari selalu merugi untuk produksi tempe maupun tahu. Dari informasi yang Unyil kumpulin, ada beberapa penyebab harga kedelai naik. Pertama, soal cuaca. Di Amerika Serikat, cuaca buruk membuat panen kedelai nggak sebanyak biasanya. Karena kedelainya sedikit, tapi yang mau beli banyak, jadi harganya naik. Kedua, peternakan hewan di Tiongkok yang lagi butuh banyak pakan. Makanannya si hewan ternak dari kedelai juga. For your information nih, meski tahu dan tempe dikenal sebagai makanan rakyat, bahan bakunya harus didatangkan dari luar negeri. Bahkan 90% kacang kedelai yang ada di Indonesia ternyata produk impor. Karena masih impor, harga belinya ya sesuai harga internasional. Makanya harga kacang kedelai jadi tidak stabil. Terus imbasnya buat kita-kita semua apa? Kan mogoknya juga cuma 3 hari. Per Kamis ini juga sudah mulai diproduksi lagi kok. Jangan salah. Selama mogok kemarin, tahu dan tempe sempat menghilang dari pasar. Seperti para pedagang tahu di pasar induk Kramat Jati ini, yang pada berhenti berjualan tahu dan tempe. Meski nggak menimbulkan gejolak seperti krisis minyak goreng, siap-siap aja deh kalau kita semua merasakan efek dari mogoknya produsen tahu tempe ini. Ada 2 kemungkinan akibat mogoknya produsen tahu dan tempe. Harga tahu dan tempe bakalan naik atau harganya tetap, tapi ukuran tahu dan tempe bakal lebih kecil. Umur simpan tahu sekitar 3-5 hari. Kalau masih ada yang bisa jualan tahu saat produsen mogok, kemungkinan stok yang belum habis. Tapi bisa juga tahu diberi pengawet. Pas masa normal aja, tahu berpengawet bisa beredar di pasar. Apalagi pas tahu lagi langka kayak gini. Tahu yang diproduksi oleh si oknum ini biasanya ditambahkan cairan pengawet jenazah. Tujuannya supaya tahu lebih tahan lama hingga seminggu ke depan. Kalaupun tahu berpengawet gak langsung laku, masih bisa dijual lagi sampai berhari-hari ke depan. Sebagai konsumen, kita juga harus ekstra teliti dan hati-hati. Harus tahu ciri tahu yang gak aman dikonsumsi. Tahu berpengawet, teksturnya lebih kenyal dan gak gampang hancur. Tekstur tahu seperti ini, celakanya malah disukai konsumen.
Padahal pengawet kimia sangat berbahaya kalau dikonsumsi manusia. Bisa menimbulkan pusing, mual, diare, sampai kerusakan organ hati dan paru-paru. Tahu yang berbahan dasar kedelai sulit digantikan dengan bahan lain. Makanya nih, industri tahu sangat bergantung pada hasil panen petani kedelai di luar negeri, terutama Amerika Serikat. Emang petani di Indonesia nggak ada yang nanam kedelai? Ada kok, tapi jumlahnya terbatas. Indonesia cuma menghasilkan sekitar 600.000 ton kedelai per tahun. Padahal butuhnya 3 juta ton. Rata-rata sih petani lokal nggak tertarik menanam kedelai karena saat normal harganya lebih rendah daripada beras dan jagung. Beda ceritanya nih dengan petani di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di sini mayoritas petani malah menanam kedelai. Kalau dibandingkan dengan impor, kedelai di Grobogan ini kualitasnya justru lebih baik loh. Ukuran biji kedelai lebih besar, gak mudah pecah. Kandungan proteinnya juga lebih tinggi daripada kedelai impor. Ya bisa dibilang kedelai Grobogan ini kualitas premium. Kalau digarap dengan serius, pertanian kedelai bisa kok mencukupi kebutuhan dalam negeri. Seperti pertanian edamame di Jember, Jawa Timur ini. Gak cuma dijual di Indonesia, tapi juga diekspor. Sampai ke Taiwan, Eropa, Malaysia, dan Amerika. Terus sebetulnya edamame tuh sama nggak sih dengan kedelai? Sebenarnya sih edamame masih termasuk kacang kedelai. Cuma dipanen saat usianya masih muda, alias sebelum matang pas masih hijau begini. Kacang edamame adalah satu-satunya kacang di dunia yang mempunyai 9 jenis asam amino. Dari segi rasa, edamame cenderung manis. Makanya banyak yang suka ngemil edamame. Selain yang masih utuh, pabrik di Jember ini juga mengolah edamame yang sudah dikupas dan siap santap. Uniknya nih, kalau sudah dikupas, namanya berubah jadi mukimame. Meski masih termasuk kacang kedelai, kacang edamame tidak bisa diolah jadi tahu atau tempe. Tahu sulit dibuat dari bahan selain kedelai. Berbeda dengan tempe yang masih memungkinkan dibuat dari jenis kacang-kacangan lain. Like this one, tempe yang terbuat dari kacang koro pedang. Kacang yang dipakai adalah kacang organik yang dikirim dari Wonosari, Gunung Kidul. Kacang koro pedang kandungan proteinnya lebih tinggi daripada kacang kedelai. Kacang ini juga sering dijadikan cemilan saat diet karena kandungan lemak dan kalorinya seimbang. Tapi kacang koro mengandung racun. Kacang koro mengandung zat sianida yang bisa membuat kita pusing, mual, bahkan muntah-muntah kalau tidak diolah dengan benar. That's why harus direndam selama 3 hari. Air rendamannya juga harus diganti setiap 6 jam sekali. Next, kacang koro direbus, digiling, dan dipisahkan dari kulit arinya. Selanjutnya, sama kayak bikin tempe biasa kok, yaitu pemberian ragi. Walaupun kacangnya sebanyak ini, ragi yang ditaburkan gak perlu banyak-banyak, cukup sedikit saja. Ragi membuat kacang menjadi lebih lunak dan proteinnya akan keluar. Protein ini bakal lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Dalam 2 hari akan muncul jamur berwarna putih yang merekatkan kacang koro. Sebagai varian rasa, di sini ada juga tempe mix yang terbuat dari 4 macam kacang, yaitu kacang koro, kacang hijau, kacang kedelai kuning, dan juga kacang kedelai hitam. Karena dibuat dari bahan organik dan tanpa pengawet, tempe ini sebaiknya langsung dikonsumsi ya. Kalau mau disimpan di dalam kulkas, tempe organik ini bisa bertahan selama 7 hari.